Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa tarakana ala mahjadil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد. ويا عباد الله إن الله تعالى حثنا تقواه من كل عصب وعصب قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra anna Allah subhanahu wa ta'ala qailan hasana taqwahu a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa fi nihayatin anna Allah subhanahu wa ta'ala qailan a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ibadallah nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu bi syukrillah azza wa jalla bi qoulillah alhamdulillahi rabbil alamin. In kunna nahnu nandam fi hadhihi al-jama'ah jama'ah mubarakah fi yawmin mubarak min kulli daqiqatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah yang mana mengumpulkan kita di hari yang Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap kali detiknya yaumul jum'ah. Wa hasanna birrijal yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita an na'ti biyaumil jum'ah, datang dengan hari Jumat. Laisa illa tidak lain tidak bukan bi taqwallahi azza wa jalla untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tercekam pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi nahnu nattabi' an sunnatihi as-sunnah qauliyah fi'liyah wa taqririyah sifah khulqiyah khuluqiyah yang mampu kita laksanakan. Wa ya ibadallah inna Allah subhanahu wa ta'ala qailan bi awamiri bi birril walidain. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk birrul walidain, berbakti
sepenuh-penuhnya kepada kedua orang tua kita. Wa naqulu bi akhlaq, maka kita harus mengetahui akhlak, bagaimana cara kita untuk memuliakan kedua orang tua kita, bagaimana tata cara kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak untuk apa? Memuliakan kedua orang tua kita. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala qala, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qabla dzalika an na'ti bi bayan ma huwa al-akhlaq. Sebelum kita masuk kepada akhlak, maka kita perlu mengetahui apa makna al-akhlaq. Wa min samma min jihatil lughah, secara bahasa akhlak itu apa? At-tab'u was-sajiyyatu wal muru'atu wad-din. Maka ulama mengartikan dengan 4 hal. Apa itu akhlak? Dikatakan at-tab'u, yaitu karakter dasar seseorang. Was-sajiyatu, mentalitas. Wal muru'atu, yaitu karakter. Wad-din, pengikat dalam dirinya. Maka secara bahasa akhlak itu adalah apa? Segala sesuatu yang nempel pada diri kita, dari segi watak, dari segi karakter yang muncul pada setiap pribadi. Wa qailan min syar'i, maka kita lihat bagaimana pengertian dari akhlak secara syar'i. Al-khulqu huwa halu fi nafsi ar-rasihah tasduru anha al-af'alu min khairin aw syarrin wa min ghairi hajin ila fikratin warawiyatin. Sebuah tindakan, sebuah keadaan jiwa di mana akan keluar dari keadaan ini perilaku-perilaku yang ada 2. Perilaku yang pertama adalah khair, yang baik, yang kedua syarr, yaitu buruk. Min ghairi fikrin warawiyatin, tanpa ada pemikiran dan di bawah alam sadar orang itu. Maka ketika dia ditetapkan sebagai akhlak yang mulia, maka dia bertindak cepat, maka naluri dia akan bertindak dengan cepat sekali. Maka dari ini ulama memberikan keterangan akhlak terbagi menjadi 2. An yakuna sajiyah adalah karakter, mentalitas, watak, dan ini Rasulullah tidak akan mengubah siapapun. Islam tidak mengubah ini, tapi Islam mengubah yang kedua, yaitu apa? An yakuna minal adat, kebiasaan, dari kebiasaan-kebiasaan, minat ta'lim, dan juga pengajaran-pengajaran. Inilah yang Islam akan mengubah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW tidak mengubah wataknya Umar bin Khattab, yang ketika sebelum masuk Islam beliau adalah orang yang keras, orang yang tegas, maka ketika masuk Islam tetap dalam keadaan tegasnya. Maka punya gelar namanya Al-Faruq. Dialah Al-Faruq yang dia bisa memisahkan antara perkara hak dan perkara yang batil. Sebagaimana Utsman bin Affan dengan perangannya yang lembut, wataknya yang lembut, maka ketika masuk Islam tidak berubah menjadi yang sangar, yang garang, tidak. Sebagaimana Khalid bin Walid, dia adalah seorang panglima yang dahsyat, yang hebat, ketika masuk Islam tidak berubah sama sekali dalam artian secara watak. Tapi bagaimana kita melihat yang kedua? Kebiasaan-kebiasaan dengan bentuk pembelajaran, maka yang inilah yang akan kita tekankan kepada generasi kita. Maka tentunya ya ibadallah, ada sedikit perbedaan antara akhlak dengan adab. Terkadang orang terbalik mengatakan adab mana akhlak. Wal akhlak rasihah, akhlak itu masuk ke dalam dada, dalam jiwa masing-masing. Sedangkan adab merupakan tata cara. Di antaranya adab makan, adab tidur, adab masuk rumah, adab masuk masjid, adab membaca, itulah adab. Lakin al-akhlak yashmalu kulli syai', akhlak masuk semuanya, baik cara pandang, baik cara dia berkata, baik cara dia berperilaku. Fal'an kaifa nahnu nu'amilu aulad wa waliyuna, bagaimana cara kita untuk mempergauli kedua orang tua kita. Maka ketika kita bicara terkait tentang makanatul akhlak, posisi akhlak dalam Islam, maka Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah bersabda. Di antara beberapa sabda beliau yaitu apa? Maka beliau menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati, qala ummuka summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, tapi dia dari sahabat, dia disebutkan dalam periwayatan ini dari sahabat Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku bermuamalah, untuk aku berinteraksi sebaik-baiknya interaksi? Maka Rasulullah Muhammad SAW sebutkan, ummuka, ibumu. Kemudian datang lagi,
tanya, ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka, kedua kali. Belum puas lagi, tanya, summaman ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Wal akhir qala summaman, kemudian siapa? Faqala abuk, bapakmu. Maka makanatul akhlak yang dimasukkan di sini posisi yaitu apa? Kita harus pertama kali berbuat baik, bertindak tanduk, berakhlak, berkarakter kepada kedua orang tua kita dengan cara yang terbaik, khususnya untuk ibu. Wa ba'da, dalam beberapa riwayat yang lain dinyatakan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum li nisaihi khuluqan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya iman di antara orang-orang beriman adalah apa? Yang dia akhlaknya baik, lisannya baik, tindak tanduknya baik, perilakunya baik. Dan dilanjutkan lagi apa? Wa khiyarukum li nisaikum, yang terbaik berlemah lembut kepada istri-istri kalian. Dalam kaitan Imam Ahmad dinyatakan wa altafhum li ahli, dan dia lemah lembut sama sekali kepada kedua orang tuanya dan juga ahlinya. Maka ini merupakan makanatul akhlak, posisi yang tinggi sekali. Maka yang pertama kali kalau kita berbuat berakhlak, maka wajib fardu ain setiap orang untuk apa? Berbuat terbaik untuk kedua orang tuanya. Wa ya ibadallah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau jawab dengan 3, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya, tidak ada tunda-menunda. Yang kedua apa? Birrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir apa? Al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Maka ternyata akhlak untuk kita muliakan kedua orang tua kita itu pokok yang kedua yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sering kita mendengar, surga di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan hadis, tapi hadis yang benar adalah apa? Ilzam rijla fasammal jannah. Ini hadisnya panjang, tapi kita potong di posisi sini. So ketika sahabat hendak berperang pada Rasulullah SAW, hendak berperang beliau, tapi ditanya, ibumu hidup? Ya. Ibumu hidup? Ya. Maka dibilang, ndak, waihak, celaka engkau, baliklah engkau ke rumahmu, ibumu sedang dalam keadaan membutuhkanmu. Maka jihad pun tercancel gara-gara apa? Birrul walidain. Padahal jihad punya makanah yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi dalam Islam. Tapi ketika dibenturkan dengan namanya birrul walidain, maka tentunya tunduk yang pertama kali kepada birrul walidain. Maka beliau sebutkan apa? Ilzam rijlaha fasammal jannah. Pegang erat-erat kaki ibumu, berbaktilah betul dengan ibumu, maka fasammal jannah, engkau akan mendapatkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ibadallah, maka bagaimana tata cara kita berakhlak kepada orang tua kita? Maka ulama-ulama mengartikan dengan 2 hal. Akhlak itu yang sifatnya batiniyah, ada yang sifat namanya tindakan zahiriyah. Maka yang posisi batiniyah ada berapa? Ada 3. Pertama, 1, wajib bagi kita seorang anak mencintai kedua orang tua kita. Fardu ain, tidak ada kata tidak, mencintai tulus dari lubuk hati. Maka kadang-kadang kita mencintai orang lain, mencintai siapa, mencintai teman, tapi lupa kalau cinta pertama kita kepada siapa? Kepada orang tua kita, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Maka cinta ini hal yang batin, tapi wajib untuk ada dalam diri ini. Maka kadang-kadang di antara kita, bagaimana saya bisa mencintai orang tua kita? Wajib mencintai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berhusnudzon kepada orang tua. Kadang-kadang kita suudzon, berburuk sangka kepada orang tua kita yang sudah sepuh. La haula wala quwwata illa billah. Memang seperti itu perawakan orang-orang yang sepuh. Sudah diberikan makan, bilang belum dikasih makan. Maka tetap bersabar kita, berhusnudzon, jangan bersuudzon. Maka sekali kita bersuudzon sama orang tua kita, maka keberkahan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhusnudzonlah kepada orang tua kita. Maka ini hal yang batin, tapi ini akhlak yang wajib ada dalam diri kita. Yang ketiga apa? Kita meletakkan prioritas tertinggi setelah Allah dan Rasulnya, yaitu orang tua kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, maka wajib kita untuk tunduk. Prioritas tertinggi adalah kepada kedua orang tua kita. Maka dalam sebuah hadis dinyatakan, ridha rabbi fi ridhal walidain wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala melekat kepada keridhaan orang tua, dan marahnya Allah, marahnya Tuhan itu melekat kepada kemarahan orang tua. Tidak ada keberkahan sama sekali ketika apa? Menolak kepada kedua orang tua kita. Maka disebutkan dalam ayat tadi, wala taqul lahuma uff, jangan kau bilang kata ah saja tidak boleh, apalagi yang lebih tinggi.
Oh ya ibadallah, maka kadang-kadang kita ini terlalu menyepelekan kata-kata kepada orang tua. Maka apa saja secara diri yang bisa kita laksanakan, oh ya ibadallah, maka ada 9 hal yang bisa kita laksanakan. Pertama yaitu apa? Berkata, berucap lemah lembut. Pilihan katanya pilihan yang tepat. Jangan sampai sekali kata-kata ini sampai tertancap menyayat hati orang tua, maka keberkahan 2/3 apalagi ibu akan hilang. Bagaimana dibilang 2/3 keberkahan kita hilang? Kata Rasulullah sebutkan 4 kali. Beliau sebutkan 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Kalau kita bagi maka 2/3 dan 1/3, maka bapak lisannya tidak begitu kuat, lisannya tidak begitu hebat, tapi lisan ibu Masya Allah sampai langit pun terkadang bisa tergetar dengan suara ibu. Maka jangan sampai kita hinakan kedua orang tua kita dengan kata-kata yang tidak baik. Maka berbahagialah engkau jamaah yang datang pada hari ini yang masih ada ibu, datanglah kepada ibu, mintakan ridhonya betul-betul. Untuk apa? Untuk keberkahan dunia dan akhirat. Sekali tersayat hati ibu, maka sekali tidak ada keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka bahaya ya ibadallah. Yang kedua bagaimana? Bermuamalah, bertindak tanduk, berperilaku yang terbaik kepada kedua orang tua. Selain kita bicara ucapan, maka cara pandang kita, cara bertindak kita, maka harus lemah lembut, harus yang terbaik depan orang tua kita. Yang ketiga apa? Menjalankan semua perintahnya tanpa terkecuali, kecuali satu, yaitu apa? Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang dibilang terkadang tidak masuk akal di kepala kita, kerjakan, titik, tidak pakai koma. Oh ya ibadallah, karena apa? Hak kita daripada hak orang tua kita lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Maka Allah menyatakan, baktimu seumur hidup digantikan 1 tetes darah dari ibumu ketika melahirkan, tidak ada apa-apanya. Oh ya ibadallah, coba kita bandingkan semua kehidupan kita dibandingkan dengan setetes dari ibu kita, tidak ada apa-apanya. Maka bagaimana kita bisa menebus? Bahkan ketika engkau angkat ibumu, gendong dia dari tempat tidurnya sampai ke Mekah balik lagi, tidak akan mengubah rasa bahwa kecintaan orang tua kepada kita, dan tidak akan bisa membalas bakti kita kepada orang tua. Maka begitu dahsyatnya, oh ya ibadallah, orang tua yang punya lisan yang terbaik, yang tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itu apa? Menjaga nama baik orang tua, reputasi di masyarakat, jangan sampai dicoreng. Maka ini akhlak. Bagaimana caranya? Maka tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh, kontribusi terbaik untuk umat. Jangan sampai mencoreng nama baik orang tua, apalagi mohon maaf mencoreng nama baik dari segi nasab. Bahaya. Bahaya sekali nasab ini terputus, sekali nasab ini ternodai dari zina, dari perbuatan-perbuatan kekufuran, maka mata rantai akan hilang. Mata rantai akan hilang, maka tidak akan bisa iman dengan iman bertemu ketika mata rantai itu telah hilang dari keluarga. Yang keempat apa? Jujur dan amanah kepada orang tua kita. Ini hal yang mutlak, tidak bisa kita untuk hiraukan. Yang keenam apa? Menjaga segala bentuk dari mara bahaya, baik sifatnya fisik atau finansial. Kalau fisik semua ya ibadallah sudah tahu, pasti jelas akan menopang. Tapi kalau finansial ada yang lupa, maka engkau wahai rijal, engkau wahai laki-laki, kebutuhan pertama yang harus punya adalah ibumu, setelah itu baru istrimu. Ini yang harus kita ketahui. Yang keenam apa? Mendoakan. Yang ketujuh mendoakan setiap waktu. Wa afdaliyatu dzalika, yang paling utama adalah apa? Ba'das shalah. Jangan pernah lisan ini lewat untuk apa? Mendoakan kedua orang tua. Yang selanjutnya apa? Istighfar lahum, mengistighfarkan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk akhlak. Dan yang terakhir apa? Menjaga tali silaturahim kepada orang tua kita. Yang kita telah jauh, maka tetap sambung silaturahim kepada rekan sanak famili dan keluarganya. وذلك عباد الله بارك الله لي ولكم في كل عظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لكم جميعا مستغفر إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mutabisan yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Inna Allah subhanahu wa ta'ala qailan bada binafsi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Allahumma fallil mu'mina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Wal mu'mina wal mu'minat Al ahya'i minhum wa taqabbal Innaka sami'un qaribun mujib ta'ja qadal hajat Allahumma fillana dhunubana ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بعثنا مقاما محمودا اللهم بعث أولادنا وبناتنا ووالدنا مقاما محمودا اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر ذنوب أبي واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ya Allah ambillah kedua orang tua kami ya Allah dosa-dosa semua kekhilafan kedua orang tua kami ya Allah Rabbuhum maqam mahmuda ketika mereka setelah wafat ya Allah angkatlah derajat mereka dengan derajat yang paling tinggi min maqam syuhada angkatlah kedua orang tua kita ketika yang telah meninggal maqam syuhada muliakan kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah berikanlah umur yang panjang untuk kedua orang tua kami kesehatan yang paripurna ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Rahman Allahumma ja'alna auladana wa banatana minas salihin sejadikanlah anak turun kami anak-anak yang saleh anak-anak yang bergenerasi Quran berakhlak mulia bi akhlaqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam wa corona ya Allah cabutlah segera ya Allah pandemi ini di negeri kami ini fa na'tarif bihadhihi dzunub ya Allah kami tahu semua hal ini terjadi tidak bukan kecuali dari dosa-dosa kami ya Allah ambillah dosa-dosa kami kedua orang tua kami la ilaha illa anta subhanaka inna minadz zalimin rabbana zalamna anfusana mutafilna wa tarhamna lakum khasiin rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tafna abrar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ya ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah